Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainin Rahmasari dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan mereview bab 6 yaitu sistem pengendalian dan pengujian substantif. Yuk kita simak materinya. Yang pertama adalah pengertian pengujian pengendalian, yaitu merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern, di mana prosedur audit yang dilaksanakan auditor untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi dari prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Selanjutnya adalah tipe-tipe pengujian pengendalian. Yang pertama adalah pengujian pengendalian bersamaan atau concurrent test of control. Pengujian yang dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern, yang mana terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Yang kedua adalah pengujian pengendalian tambahan. Pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Kemudian ada prosedur melakukan pengujian pengendalian. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Yang kedua adalah melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga adalah melakukan inspeksi dokumen, catatan dan laporan, dan yang keempat adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Yang kedua adalah sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Yang pertama ada sistem akuntansi, yaitu merupakan siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, dan menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Selanjutnya adalah pengendalian atas transaksi penjualan kredit, yaitu meliputi otorisasi yang tepat, penyelesaian tugas, catatan dan dokumen pengendalian akses, dan pemeriksaan atau pengecekan independen. Dokumen dan catatan yang diperlukan adalah yang pertama, order pelanggan, suatu permintaan barang dagang yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan. Yang kedua adalah order penjualan, formulir yang digunakan sebagai dasar pemrosesan intern atas dasar order pelanggan. Kemudian dokumen pengiriman, yaitu yang disiapkan pada saat pengiriman yang mengindikasikan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirim, dan tanggal pengiriman data lain yang relevan. Selanjutnya adalah faktur penjualan atau sales invoice, yaitu dokumen yang terdapat dari data penting mengenai suatu penjualan. Kemudian, jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara lengkap. Selanjutnya adalah buku pembantu piutang dagang, berisi informasi mengenai dengan pelanggan siapa transaksi dilakukan, berapa saldo piutang dagang, penerimaan kas, dan lain-lain. Kemudian ada file transaksi penjualan, yaitu file komputer untuk transaksi penjualan yang telah terlengkapi. Selanjutnya adalah daftar harga barang dagangan, yang mana daftar yang berisi harga yang diizinkan atau terotorisasi untuk setiap barang dagangan yang siap dijual. Yang terakhir adalah laporan bulanan, yaitu dokumen atau laporan yang dikirim ke pelanggan mengenai saldo awal piutang dagang atas setiap pelanggan, transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut secara lengkap dengan jumlah yang setiap yang diterima, dan memo kredit yang dikeluarkan, serta saldo akhir piutang dagang pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian dibedakan atas prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah pengujian pengendalian pengiriman barang dagangan. Yang kedua adalah pengujian pengendalian penagihan. Yang ketiga adalah pengujian pengendalian pencatatan. Dan yang terakhir adalah pengujian pengendalian retur penjualan.
Pengujian substantif saldo piutang dagang. Dalam pelaksanaan pengujian substantif, auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh melalui konfirmasi yang diperoleh langsung dari pelanggan dan menelaah dokumentasi yang dilakukan dalam organisasi klien. Kemudian ada konfirmasi piutang. Bentuk konfirmasi tersebut berupa yang pertama adalah konfirmasi positif, di mana debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang atas pelanggan tersebut benar atau salah. Yang kedua ada konfirmasi negatif, di mana debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasinya apabila saldonya salah. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Yang pertama adalah cek, yang kedua adalah file transaksi pengeluaran kas, yang ketiga adalah ringkasan cek, dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Pengujian substantif saldo aktiva tetap, yaitu rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Aset tersebut tidak akan habis digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus produksi. Pengujian substantif saldo aktiva tetap terdiri dari tujuan dan prosedur. Yang pertama adalah penyerahan dan alokasi. Prosedurnya adalah verifikasi ketetapan trial balance aktiva tetap, kesesuaiannya dengan pengendali buku besar. Kemudian keterjadian kelengkapan penilaian dan alokasi, yaitu prosedurnya menerapkan prosedur analitis dengan menghitung rasio. Selanjutnya adalah keterjadian penilaian dan alokasi, yaitu melakukan inspeksi penambahan aktiva. Yang keempat adalah keterjadian dan keberadaan hak dan kewajiban pengujian. Prosedurnya adalah menelusuri dokumen dan kontrak leasing. Dan yang terakhir adalah keberadaan hak dan kewajiban penilaian dan alokasi. Prosedurnya mengusut penambahan aktiva tetap, mengusut pengurangan aktiva tetap. Itu tadi review dari saya mengenai bab 6, yaitu sistem pengendalian dan pengujian substantif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.